Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 10. Teksnya ayat 5 sampai 19. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 5 sampai 14. Tuhan akan menghukum Asyur yang menjadi cambuk murkanya dan yang menjadi tongkat amarahnya, sebab perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Paragraf yang kedua ayat 15 sampai 19. Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Kesimpulannya, Tuhan memakai Asyur sebagai tongkat amarahnya. Tetapi Raja Asyur salah paham dan meninggikan diri. Dia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Dia sendiri naik tahta raja di atas segala raja. Raja Asyur ingin mengagresi Yehuda, selanjut membinasakan Israel Utara. Dia berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Tongkat yang tidak bernapas akan dibakar pada waktu sudah habis fungsi. Asyur seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Hal itu tidak layak, pasti akan dihukumkan dengan dibakar dalam api. Akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan lumpuhnya pada satu hari juga. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan bangkit murka atas Asyur. Ia telah menyuruh Asyur terhadap bangsa yang murtad untuk melakukan perampasan dan penjaraan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Kedua, Tuhan akan menghukum perbuatan ketinggikan hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong setelah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem. Ajaran tentang manusia. Pertama, Asyur menjadi tinggi hati dan sombong. Mereka hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa, juga ingin melampaskan sampai Yerusalem di luar rencana Tuhan. Kedua, Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah menindaskan batas-batas antara bangsa, dan telah melampaui persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Ya, begitu sombongnya mereka. Aplikasinya pertama, Tuhan kadang memakai orang-orang yang tidak benar untuk pekerjaannya. Tetapi orang-orang itu salah paham dan berkata bahwa aku berhasil karena kelebihan aku. Dan mereka akan dihukum karena kesombongan itu. Sepertinya Asyur, kita juga harus hati-hati hasilnya dan kesuksesannya, karena kelebihan kita bukan semuanya hanya dari Tuhan. Kedua, jangan bermuka apapun, karena semua kekuatan kita dan kesuksesan kita hanya dari Tuhan. Begitunya. Ketiga, jangan merampas dan menginjak-injak orang lain. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita untuk menghukum orang lain, sekalipun begitu kita tidak boleh merampas dan menginjak-injak orang lainnya, menindasnya juga tidak boleh. Ya, sekalipun kita menjadi alat untuk menghukum orang lain, kita harus memulihkan mereka juga. Kita juga harus menghargainya mereka juga, karena mereka semuanya jiwanya, nyawanya dari Tuhan. PR praktik hari ini, jangan iri hati tentang hasil-hasil orang sombong.
Ya, kelihatannya mereka sudah berhasil. Namun janganlah iri hati. Lebih melendekkan diri di dalam kemenangan dan kesuksesan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dan kesuksesan kepada kita. Namun pada waktu itu kita harus usahakan lebih melendakkan diri. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.